Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SI 4605 di sini yang beranggotakan Fikri Fatur Rahman Habib, Muhammad Rafi Caesaryo Tongasa, dan Muhammad Ardi Arif. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas satu kami, yaitu dari mata kuliah DWBI yang berjudul Implementasi Data Warehouse dan Operasi OLAP berdasarkan dari sebuah studi kasus sistem informasi bisnis. Nah, pertama kita akan masuk ke permasalahan dan objektifnya. Jadi di dunia bisnis ini pemahaman pemahaman terhadap pola pembayaran pelanggan itu merupakan salah satu faktor yang sangat krusial dan itu bisa mengoptimalkan strategi pemasaran. Nah, lalu untuk salah satu tantangan utama dalam analisis ini itu kita mengidentifikasi pelanggan dengan total pembayaran tertinggi dan terendah dalam periode tertentu, lumayan 3 bulan. memahami pola musiman dalam pembayaran, serta mengevaluasi distribusi transaksi berdasarkan lokasi pelanggan. Lalu selain itu, penting untuk mengetahui apakah terdapat pelanggan yang mengalami peningkatan atau penurunan jumlah pembayaran secara signifikan, yang dimana itu dapat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi berdasarkan permasalahan yang tadi kita omongkan, tujuan utama dari analisis ini itu untuk mengidentifikasi dan memahami tren pembayaran pelanggan berdasarkan dimensi waktu, sehingga kita dapat sebuah wawasan mengenai kontribusi pelanggan terhadap pendapatan perusahaan. Nah, apa sih manfaatnya dengan kita mengetahui pola musiman ini? Jadi perusahaan juga dapat menyesuaikan promosi dan strategi penjualan pada periode tertentu guna memaksimalkan keuntungan atau cuannya. Nah, yang kedua kita masuk ke rancangan star scam ya. Yang pertama di sini ada fact. Jadi dalam rancangan star scam, table of facts payment tuh menjadi pusat dari model datanya. Table ini itu berisi informasi utama. Eh, jadi facts payment ini nanti dianalisis dalam table, eh, yaitu ada nanti amount yang dapat digunakan untuk menghitung total pembayaran pelanggan, average atau rata-rata transaksi, jumlah transaksi yang dilakukan, serta pembayaran maksimum dan minimum dalam periode tertentu. Nah, nanti fact table ini bakal dihubungin sama dua dim, dim dimensi utama, yaitu dim customer dan dim time. Nah, lanjut kita masuk ke dimension. Di dalam star scheme ini, untuk kita menganalisis pembayaran pelanggan, ada dua tabel dimensi yang digunakan untuk memberikan konteks terhadap data, terhadap tabel fax payment, yaitu dimensi pelanggan dan dimensi waktu. Jadi di dimensi pelanggan itu berisi informasi lengkap mengenai pelanggan. Eh, jadi fungsi utama ini untuk mengelompokkan menganalisis pola pembayaran berdasarkan karakteristik pelanggan. Nah, jadi selanjutnya untuk dim time-nya, dia itu ngeberiin struktur temporal terhadap data transaksinya. Nah, jadi dengan dimensi waktu ini perusahaan dapat menganalisis tren pembayaran dari waktu ke waktu. Yang ketiga, di sini kita masuk ke measure-nya. Jadi dalam star scam ini untuk menganalisis pembayaran pelanggan, measure itu merupakan nilai numerik yang dapat dihitung dan dianalisis dalam tabel fakta. Nah, pertama, untuk measure-nya itu ada total pembayaran atau sum. Yang kedua itu ada jumlah transaksi atau count. Yang ketiga ada rata-rata pembayaran. Yang keempat itu ada pembayaran tertinggi dan terendah. Jadi di sini ada implementasi untuk start skema di RDBMS. Jadi di sini ada tiga table. Yang pertama tuh fax itu adalah eh, fax payment itu titik utama di start skema yang mempunyai
sambungan relasi dengan dimensi customer dan dimensi time. Untuk fixed payment itu isinya itu ada check number itu sebagai primary key, customer number itu sebagai foreign key itu dari table dim customer, lalu ada date key sebagai foreign key itu dari table dim time, lalu ada customer number, ada payment date, ada amount in. Lalu di sini ada table link customer yang isinya ada customer number sebagai primary key dari tabelnya. Lalu ada cast last name, cast first name, phone, customer, cast address, city, dan credit limit. Lalu untuk di time-nya ini ada date key sebagai eh, ha- harusnya ini primary key eh, ada kesalahan penulisan. Lalu yang kedua ada day of month, yang ketiga ada day of week, keempat ada weekday, month, quarter, dan year. Eh, untuk relasinya itu Dintai mempunyai one to many kepada table fax payment, lalu untuk dim customer mempunyai relasi one to many juga kepada table fax payment. Bisa dilanjut ke desain implementasi detailnya. Nah, jadi yang pertama di sini untuk transformasi pertama itu ada concat full name dari eh, data CSV customer. Nah, di sini ada CSV file input, di sini dimasukkan CSV dari si customer, lalu menggunakan concat, kita menggabungkan first name dan last name-nya agar memudahkan melakukan analisis selanjutnya. Lalu di sini select values ini digunakan untuk eh, memilih value full name-nya. Karena jika tidak menggunakan ini nanti first name dan last name-nya bakal tetap ikut ke outputnya. Lalu di sini ada Microsoft Excel output ini tuh untuk save data dari transformasi yang sudah dilakukan menggunakan Microsoft Excel output. Nah, yang kedua itu ada Merge Customer Payment. Di sini eh, menggabungkan data dari customer tadi yang sudah digabungkan untuk first name dan last name-nya. Lalu di sini dimasukkan ke dalam table customer. Lalu digabungkan dengan payment eh, menggunakan short rows terlebih dahulu untuk menggabungkan data eh, si customer dan payment eh, dengan menggunakan kolom yang sama. Di customer itu ada customer number dan di payment juga ada customer number. Jadi menggunakan short rows untuk eh, langkah-langkahnya lalu di merge join. Setelah itu menggunakan Microsoft Excel Output untuk save dari hasil merge join ini ke dalam eh, CSV yang baru. Bisa dilanjut. Nah, lalu untuk ini ada Miser. Miser itu yang tadi yang dijelaskan Revisi Cesario untuk menganalisis dari apa yang harus dilakukan untuk mengetahui tren penjualan. Lalu di ini tuh Miser ini dari eh, ini CSV file input ini yang digunakan adalah dari file merge customer payment yang tadi sudah di merge dimasukkan ke Measure lalu kita group by ini untuk melakukan Measure tersebut untuk mengetahui sumnya, average-nya, min max dan lain-lainnya. Lalu eh, dimasukkan ke dim lalu ditambahkan dim time kita untuk melihat tadi yang ada di secara skema itu dim time yang isinya itu ada month, date, quarter dan lain-lainnya. Setelah itu eh, kita menggunakan Microsoft Excel Output untuk melakukan import ke dalam database. Maksudnya untuk mengirim ke dalam database nanti di sini disambungkan ke table output. Tiga table output ini yang pertama itu adalah dim time, fact payment, sama dim customer ini. Tiga table ini tuh dari start skema yang tadi di atas sudah dijelaskan, lalu dimasukkan ke dalam ini. Lalu di dim time ini akan mengambil data-data yang sudah dilakukan analisis dalam si dim time untuk fact payment dari group by.
Lalu untuk bikin customer-nya ini untuk nama-nama yang sudah ada di eh, transformasi di awal. Mungkin itu saja dari penjelasan untuk dimension ETL. Terima kasih. Oke, selanjutnya masuk ke bagian operasi OLAP. Jadi setelah proses ETL selesai dan data berhasil dimuat ke dalam data warehouse, lalu kami melakukan analisis dengan menggunakan operasi OLAP atau Online Analytical Processing. Itu tujuannya adalah untuk menjawab objektif kami, itu memahami tren pembayaran pelanggan berdasarkan waktu serta mengidentifikasi pola-pola yang signifikan. Lalu hal pertama yaitu kami menggunakan aplikasi yaitu ADB Ever untuk menampilkan hasil dari OLAP-nya. Yang pertama kami lakukan yaitu menyambungkan database ke dalam aplikasi DB Ever-nya. Lalu pertama kami akan melakukan roll up yaitu mengagregasikan data dari level yang lebih detail yaitu transaksi harian menjadi data yang lebih umum yaitu total pembayaran per tahun. Nah, dengan query yang kami pakai itu seperti berikut. Lalu untuk outputnya bisa kami bisa melihat tren pembayaran dari tahun ke tahun. Misalnya jika terjadi peningkatan di tahun-tahun tertentu, perusahaan bisa melihat periode mana yang paling menguntungkan. Lalu yang kedua itu kami melakukan drill down yaitu drill down itu kebalikan dari roll up. Jadi kami juga melakukan drill down yang menganalisis data dari level tahun ke level bulan. Nah, query yang kami pakai itu sebagai berikut. Dan untuk outputnya, kami bisa mengidentifikasi adanya pola musiman, misalnya apakah pembayaran itu cenderung meningkat di kuartal akhir atau menurun di bulan-bulan tertentu. Hal ini juga penting untuk strategi promosi dan alokasi sumber daya. Lalu yang ketiga itu kami melakukan slice, yaitu mengambil subset dari data berdasarkan satu nilai per dimensi. Contohnya kami hanya ingin melihat total pembayaran di tahun 2017. Nah, untuk query yang kami pakai itu sebagai berikut. Untuk outputnya, untuk outputnya yaitu sangat membantu saat manajemen ingin fokus menganalisis satu tahun spesifik yang dianggap penting atau bermasalah. Lalu yang keempat itu kami melakukan dice. Yang terakhir itu dice yaitu mengambil subset data berdasarkan dua atau lebih nilai dimensi. Contohnya itu kami ingin menganalisis total pembayaran yang terjadi pada bulan Mei tahun 2006. Sorry dari kesalahan itu mungkin kami menganalisis data pada tahun 1975 dan di bulan 9. Untuk query yang kami pakai itu sebagai berikut dan outputnya itu eh, memberikan fleksibilitas untuk melihat pola yang sangat spesifik dan mendalam. Mungkin sekian dari operasi OLAP. Jadi untuk kesimpulannya, kita sebagai tim itu memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai proses implementasi data warehouse dan bagaimana OLAP itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung analisis bisnis secara menyeluruh. Jadi dengan menggunakan pendekatan star scheme ini, kita tuh merancang struktur data yang dapat dengan mudah dianalisis berdasarkan dimensi waktu dan pelanggan. Nah, jadi secara keseluruhan ini dari proyek ini kami belajar tidak hanya tentang teknis implementasi data warehouse dan OLAP, tetapi juga bagaimana menyusun alur analisis data yang relevan dan berguna untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, jadi untuk proyek ini memperkuat pemahaman kami tentang pentingnya kualitas data dan struktur yang baik. Dan untuk tambahannya, eh, setelah proses pemuatan datanya itu berhasil, kita tuh nerapin operasi OLAP yang dimana tadi bisa dilihat ada contohnya kalau kita ingin tahu eh, total pembayaran dalam tahun sekian, itu kita bisa melihatnya dengan cepat berdasarkan data. Lalu juga seperti tren pembayaran tahun ke tahun juga bisa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.